Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah, tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Pukul 4.00 PM, Yuna mengerjapkan mata pelan. Terasa sangat perih saat terbuka. Kembali merem dan memijat kepala terasa sedikit berdenyut. Ya Tuhan, kuatkan aku menjalani kehidupan ini. Bisakah aku tetap hidup tanpa bapak dan ibu? Batinnya dalam hati. Kembali setetes air mata dari ujung mata. Rasa perih di hati masih saja terasa. Menekan dada berkali-kali, berharap kepedihan itu segera memudar. Beranjak dari atas ranjang, merapikan rambut dan yang berantakan lalu berjalan membuka gorden. Pemandangan pertama di depan mata adalah melihat lelaki tampan yang tidur ngerungkel di atas kursi lapuk samping pintu. Lelaki tampan bernama Pangeran. Hidung mancung, kulit putih bersih, rambutnya sedikit panjang yang terlihat sangat maco dengan warna rambut sedikit coklat itu. Bibir bawah sedikit tebal, berwarna merah muda, sedikit hitam. Mungkin itulah efek rokok. Yuna menyinggung. Yuna menyungging perasaan benci yang membuncah dalam dada membuat Pangeran terlihat lebih mirip malaikat Israel. Pangeran yang datang dari dua kegelapan yang berperan sebagai malaikat pencabut nyawa. Yuna berlalu ke belakang, membersihkan diri sejenak di kamar mandi. Sempit dan sudah berlumut, tapi airnya tetap bersih dan jernih. Usai mandi, Yuna merebus air di atas kompor yang hanya satu tunggu itu. Mengambil sebungkus mie instan kuah peninggalan ibu. Cukup 5 menit, semangkuk mie instan itu telah tersaji di atas meja. Aroma sedap dari kuah mie itu menggelitik hidung Pangeran. Merasa terusik, ia mengerjap pelan-pelan mendengar suara gemercik air dari belakang. Pelan Pangeran melangkah, memeriksa suasana belakang rumah. Berdiri terpaku, tepat di tengah pembatas ruang tamu dan dapur. Yuna tengah menangis, dengan tangan yang sibuk mengaduk mie dalam mangkuk, lalu mengusap kasar kedua pipinya. Bu, biasanya satu mangkuk mie ini kita makan buat bertiga. Dikasih telur, satu sama daun bawang. Aku selalu minta paling banyak telurnya, juga minta yang paling utuh. Terdengar guguannya mengusap ingus yang keluar. Ini banyak banget, Bu. Tapi rasanya nggak enak. Lebih enak bikinan ibu. Makanya juga lebih enak bertiga. Hiks menjatuhkan sendok yang sedari tadi ia memainkan di dalam mangkuk. Lalu menutup wajah dengan kedua tangannya menangis tergugu. Tanpa sadar jika suaminya sedang berdiri menyimak. Mendengar ocehan Yuna dan tangisan itu, hati Pangeran kembali luluh. Sifat dingin, keras kepala, bahkan tak pernah memperdulikan orang lain mendadak hilang. Menghembuskan nafas kasar, berjalan mendekati Yuna lalu ikut duduk di samping Yuna ngambil sendok di depannya. Sekarang makannya sama gue ya, ucap lembut. Yuna yang masih larut dengan tangis itu sedikit terkejut, bahkan menjingkat saking kagetnya. Mengusap air mata yang mengabur karena penuh oleh air mata. Ia menatap Pangeran yang sudah duduk di sampingnya. Mulutnya manyun karena sibuk meniup mie di atas sendok lalu memasukkan ke dalam mulut. Menatap Yuna yang hanya dia memperhatikannya makan. Ayo makan mumpung masih hangat. Ntar nggak enak kalau udah dingin. Tanpa menjawab, Yuna segera berdiri berlalu meninggalkan lelaki jelmaan malaikat Israel itu. Pangeran menatap kepergian Yuna. Dengan rasa bersalah, ia tahu saat ini Yuna sangat membencinya. Tapi mau gimana lagi, bahkan ia sudah terikat
janji dengan orang mati. Yuna duduk termenung di teras. Matanya memang awas melihat jalan di depan rumah, tapi pikirannya masih pada kenangan masa lalu saat bersama kedua orang tuanya. Kembali matanya mengembun, lalu menunduk, menangis lagi. Entahlah dia beneran gak bisa berhenti nangis. Ternyata pangeran menyusulnya, berdiri di bibir pintu memperhatikan Yuna yang masih saja menangis. Bingung mau ngapain. Biasanya kalau Intan lagi sedih dikasih pelukan bakalan lebih tenang. Atau ajakin nge-mall, gitu moodnya jadi balik. Bagus lagi. Nah kalau yang ini, mau mana mungkin. Nggak mungkin juga kan dia akan memeluk Yuna. Makan bareng aja nggak mau, apalagi meluk. Hei, panggilan lemah kembali ke Yuna menjingkat kaget. Lalu menatap suaminya. Lo mau main game? Gue habis download permainan baru lo. Kalau mau permainan yang lain kita bisa download lagi. Mengeluarkan iPhone bertipe yang harganya nggak bisa Yuna bayangin. Melengos tak lagi menatap pangeran. Aku nggak butuh itu, balasnya ketus. Pangeran kembali memasukkan ponsel ke dalam saku celana. Mengacak rambutnya bingung menghadapi wanita di depannya. Cukup lama mereka berdua hanya saling diam. Maafin gue nggak sengaja lakuin itu. Maaf, ungkapnya penuh penyesalan. Yuna tetap diam, tak menanggapi. Gue bakalan jagain lo kok. Bokap lo jagain lo. Gue janji. Bakalan sayangin lo kayak ibu lo sayangin lo. Yuna mengeratkan giginya. Mendengar ungkapan tanggung jawab pangeran, hatinya malah terasa sangat sakit. Mendongak menatap pangeran yang masih berdiri di belakangnya. Aku nggak butuh apapun dari kamu. Aku cuma butuh kedua orang tuaku kembali karena mereka adalah kebahagiaanku. Mereka yang aku butuhkan, bukan kamu. Terlihat kebencian dari sorot mata Yuna. Mereka udah meninggal, gak mungkin gue bisa balikin hidup lagi. Bedalah sama Lilin, yang kalau mati bisa dihidupkan lagi, jawab pangeran santai. Desis Yuna dengan sangat kesal. Dasar Israel. Apa? Bukannya tak dengar. Tapi dia tahu Yuna sedang mengatainya. Lo lagi puji gue? Yuna mendekik menatap pangeran dengan tatapan aneh. Bukannya marah tapi malah nyengir kesenangan. Benaran orang sinting selain pangeran yang datang dari dunia gelap. Dia juga gila. Yuna mengalihkan pandangan, mencebik dengan sangat malas. Wong edan. Umpatnya dengan kesal. Apalagi itu? Tetap aja pangeran nyegengges terlihat makin tampan dan menggemaskan. Gendeng, pekok, sinting, enggak ngenap. Suara Yuna makin meninggi mengungkap semua kekesalannya. Harusnya kamu yang mati, bukan bapak dan ibuku. Apa gunanya kamu buat aku? Jelas-jelas aku nggak butuhin kamu. Kenapa Tuhan malah hadirin manusia jahat kayak kamu? Aku benci sama kamu. Kamu pembunuh. Sesaat terasa sangat plong di dadanya karena berhasil mengungkapkan unek-unek yang membuncah. Pangeran paham itu. Sengaja membiarkan Yuna seperti itu tetap diam, menatap gadis itu, ngoceh menjelekkannya. Bahkan tahu jika Yuna sama sekali tak menyukai kehadiran di rumahnya. Hiks. Usai memaki, kembali berbulir-bulir bening. Air mata itu membasahi pipi. Yuna tergugu dengan kedua tangan yang menutupi wajah. Pangeran menyodorkan segelas air putih. Nih, minum dulu. Lo beberapa hari ini nangis mulu. Harus diimbangi, banyakin minum. Kalau dikumpulin, udah pasti air mata lo 1 tangki tuh. Bisa dehidrasi kan? Kalau besok air matanya kering gimana?
Tanpa menoleh, Yuna meraih gelas itu, meminumnya hingga tandas. Bahkan dari pagi, dia nggak sempat untuk sekedar minum, apalagi makan. Waktunya hanya buat mikirin semua kenangan yang sudah berlalu. Memang akan lebih baik jika dia pindah dari Jogja, kembali menyerahkan gelas kosong ke pangeran. Ternyata beneran kehausan ya, geleng-geleng kepala sambil menatap gelas kosong. Bawanya masuk ke dalam, kembali keluar dengan menenteng hoodie. Jalan-jalan ke pantai yuk, ajaknya. Yuna diam tak bergeming. Ogah, jawabnya lirih. Ya udah deh, gue jalan sendirian. Duduk di lantai memakai sepatu. Semoga aja ntar nggak nyasar, nggak ketemu pencopet, nggak ketemu penculit, dan hafal jalan balik ke sini. Ngomong sendiri. Lalu berjalan keluar rumah sambil bersenandung lirih. Sesekali melirik ke arah Yuna, sangat berharap gadis itu menyusul langkahnya. Yuna menatap punggung lelaki tampan jelmaan Israel itu dengan cukup khawatir. Gimana kalau dia beneran nyasar? Gimana kalau para pencopet? Gimana kalau para pencopet dan orang-orang jahat deketin dia? Dari tampilannya udah kelihatan jelas jika dia bocah kota, banyak uang, bisa disandra dan diculik kayak film-film itu. Yuna segera beranjak, mengunci pintu dan berlari mengejar pangeran.